Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel. Hari ini saya membawakan renungan yang bertema saat kita diperlakukan tidak adil. Nah, sebelum kita masuk dalam renungan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Firman ini adalah kebenaran hidup dan terang bagi kami. Firman ini juga menjadi makanan bagi jiwa kami dan penyegaran bagi roh kami. Tuhan, kami ingin mempelajari firman-Mu melalui bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan dewasa secara rohani dalam iman. Pancarkanlah cahaya murni firman kebenaran-Mu ke dalam hati kami hari ini, dan buka mata pikiran kami untuk memahami inti kebenaran yang terkandung di dalam bagian kitab suci yang berharga ini. Saat kami mempelajari sabda-Mu, kiranya nama-Mu semakin ditinggikan, karena hanya Engkau yang patut dipuji dan disembah, sebab Engkau yang kudus, baik, pengasih, dan penyayang. Bukalah mata kami untuk melihat kebenaran-Mu, bukalah telinga kami untuk mendengar suara-Mu, bukalah hati kami untuk menerima apa yang Engkau miliki bagi kami masing-masing, dan bukalah bibir kami untuk hanya mengucap apa yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan pada hari ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat 11 yang berbunyi, "Tetapi engkau, hai manusia, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan." Banyak ketidakadilan yang kita rasakan, terutama saat kita berurusan dengan mereka yang punya keberadaan di atas, atau orang yang merasa banyak menabur di hidup kita. Di suatu titik tertentu juga rasa ketidakadilan itu bisa memicu keamarahan yang berujung pada pemberontakan. Hari-hari ini banyak orang juga yang sedang mencari keadilan, tetapi seharusnya kita juga mengerti bahwa keadilan manusia itu sangat terbatas dan subjektif ya. Nah, lalu dari mana keadilan itu muncul? Keadilan menjenguk dari langit, artinya keadilan sejati berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan itu adil. Dia mengetahui saat orang lain tidak memperlakukan kita dengan baik. Dia mengetahui saat kita melakukan hal yang benar, sekalipun hal buruk terus terjadi pada kita. Dia melihat setiap kali kita membiarkan suatu pelanggaran lewat. Dia melihat setiap kali kita mengampuni atau berusaha memperbaiki hubungan yang hancur, bahkan walaupun itu bukan kesalahan kita. Tuhan melihat semuanya itu, dan Dia berjanji mengambil semua kejahatan yang datang ke dalam kehidupan kita, mengubahnya dan menggunakan untuk kebaikan kita. Jika keadilan tidak Anda dapatkan atau kita dapatkan di bumi, maka kita harus melihat keadilan sejati yang menjenguk kita dari atas. Nah, jika dulu Anda pernah ditolong Tuhan, hari ini pun Tuhan sanggup menolong Anda. Kuasanya tak pernah berubah. Orang yang benar hidup oleh iman, bersukacitalah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Tetapi semangatlah dan tetaplah hidup benar dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekian, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan pada renungan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum mengakhiri renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghibur yang menguatkan. Ajarlah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk hidup selalu sesuai kehendak-Mu, agar kami dekat padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.